Pemirsa, seorang pria tertangkap warga saat gagal mencuri motor. Meski mendapat beberapa pukulan warga, maling motor tetap berjalan seolah tak mendapatkan pukulan. Pencuri motor yang tertangkap warga saat beraksi kini diamankan di Polsek Ilir Timur 1 Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tertangkap usai mencoba mencuri sepeda motor milik salah satu warga. Dia melakukan aksinya, namun si korban ini juga melakukan perlawanan sehingga akhirnya diamankan. Ada massa yang bersimpati dan diamankan, dan anggota kita juga langsung menuju ke TKP, langsung kita amankan. Sebelumnya, video amatir tertangkapnya pencuri motor ini sempat viral di media sosial dan mendapatkan beragam tanggapan dari warganet. Mereka menduga pencuri motor kebal rasa sakit saat dipukul warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Lalu apakah benar pencuri motor ini kebal senjata? Untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama dengan Kapolsek Ilir Timur 1 Kompol Denny Triana dan pencuri motor yang tertangkap warga Ridwan. Saya terlebih dahulu ke Kompol Reni, Bu Kapolsek. Bu Kapolsek. Iya, Mas. Iya, Bu Denny, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana permulaan dan cerita penangkapan pencuri motor ini? Jadi kita mengamankan 2 orang tersangka. Yang pertama atas nama RD yang kita tahan sekarang, yang kedua atas nama Alex. Alex ini kita masih DPO, masih dalam tahap pencarian. Jadi pada saat hari kejadian, si RD ini akan mengambil motor dari Mbak Sherly. Jadi sebelumnya Mbak Sherly itu memarkirkan motor di salah satu tempat di sini. Sedang memarkirkan motor, RD mencoba merusak kunci motor dan langsung merusak kunci motor, dan kebetulan Mbak Sherly ini melihat secara langsung sehingga Mbak Sherly ini langsung berteriak maling dan dilihat oleh warga masyarakat sekitar. Pada saat berteriak maling, si RD melarikan diri bersama rekannya, dan pada saat bersamaan juga korban kedua itu atas nama Muhammad Arif. Pada saat Muhammad Arif ini ingin mengetahui sedang terjadi apa, stoplah Muhammad Arif ini di pinggir jalan. Pada saat stop di pinggir jalan, Muhammad Arif ini melihat kejadian tersebut. Si RD tersangka melihat motor Muhammad Arif yang terparkir dengan kunci masih ada di motor. RD mendekati motor Muhammad Arif. Pada saat baru mau berjalan, baru mau mencoba melakukan pencurian, RD ketahuan oleh si pemilik motor yaitu Muhammad Arif, dan terjadi baku hantam, pemukulan antara satu dan lainnya, sehingga si RD itu terjatuh, dan motor yang akan dicuri oleh RD ini, motor milik Muhammad Arif ini terjatuh, dan tas yang Muhammad Arif milikin itu pun terjatuh, dan semua isi dari tas si Muhammad Arif ini terburai keluar semua isinya. Dan pada saat itu si RD, si tersangka, itu sempat mengambil handphone milik korban. Mengambil handphone milik korban, berlari. Setelah berlari, langsung dikejar oleh massa dan ditangkap oleh massa. Artinya tersangka ini sempat dihakimi oleh massa, Bu Denny? Setelah kejadian pengambilan handphone, sempat dihakimi oleh massa. Betul pelaku tersebut kebal, Bu Denny? Kalau pelaku tersebut kebal tidak, karena pada saat diserahkan ke Polsek Ilir Timur 1, itu kondisi tersangka RD ini mengalami 2 luka robek di bagian kepala. Dan memar-memar serta lebam-lebam. Jadi kalau untuk kebal senjata tidak. Baik, kita juga terhubung dan bisa berkesempatan langsung untuk mewawancarai pelaku, yaitu Ridwan, yang videonya viral ini pemirsa, di mana pelaku ini sempat dipukul oleh warga namun terlihat tidak kesakitan begitu.
Kita akan tanya langsung kepada Ridwan. Ridwan, Ya, ketika dihakimi massa atau dipukul oleh massa tersebut, apakah betul Anda tidak merasa kesakitan? iya Bu, malah saya senyum Bu. Tidak kesakitan, kenapa? Wajarnya kan seseorang jika dipukuli merasa sakit begitu? Saya tidak merasa dipukul Bu itu. Oh begitu, luka yang Anda dapatkan tersebut didapatkan karena apa, Ridwan? Karena saya tidak memiliki kendaraan, jadi saya mencoba mau mencari kendaraan Bu. Baik, itu alasan Anda mencuri begitu ya? Ridwan, terakhir ketika Anda sedang baku hantam dengan warga, apa yang Anda ingat? Saya dihakimi massa banyak itu Pak. Saya sendiri. Anda dipukul di bagian mana saja, Anda masih ingat? Seluruh badan aku dipukul Pak. Oke. Seluruh badan dipukul ya. Ingat siapa yang menyelamatkan ketika itu? Iya ingat, Siapa yang menyelamatkan? tapi saya lupa namanya Bapak itu. Baik, baik. Awalnya Anda mencuri dengan niatan atau karena ada motor yang ada kuncinya dan lalu muncul ide mencuri? Saya memang nggak ada niat, tapi karena ekonomi mau belanja, jadi saya mencoba untuk Profesi Jadi- sehari-hari apa Pak Ridwan sebelumnya? pedagang bakso goreng, tapi sudah lama. Sudah berapa sering Anda sebetulnya melakukan aksi kejahatan seperti ini? Belum pernah Pak, baru sekali ini lah. Baru sekali saja, artinya ini sudah Anda rencanakan dengan matang-matang ya? Ya, Oke. Berarti sudah direncanakan ya, ini ya? ya. Oke, ketika banyak orang yang menyaksikan video ini dan merasa bahwa memberikan komentar Anda disebut kebal senjata, apa komentar Anda? Saya merasa tidak tidak kebal senjata Pak. Oke, Anda merasa tidak kebal senjata Iya, karena di dahi Anda juga mengucur darah. iya benar. Oke, dan Anda tentu saja, saya berharap ini, tentu saja Anda menyesali perbuatan Anda. Iya, Oke, benar bahwa Anda sempat menantang warga di sana dan Anda merasa tidak bersalah atas perilaku kejahatan yang Anda lakukan? iya benar. Waktu itu saya mau keluar dari mobil, saya mau pulang kata saya, tapi jangan ngapa-ngapain saya. Ternyata massa masih mengejar saya Pak. Oke, Anda melakukan ini seorang diri atau ada yang di belakang Anda? Seorang diri Pak. Seorang diri. Oke. Oke. Sudah ada respon dari keluarga atas kejadian ini, Pak Ridwan? Iya Bu. Ada respon dari keluarga? Sudah mengetahui keluarga? Belum. Ya. Baik, baik. Kita kembali ke Ibu Deni, Kompol Deni Triana yang menangani kasus ini. Ibu Deni, seperti apa proses hukum selanjutnya yang dijalani oleh pelaku ini? Jadi pelaku ini sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dari pihak Satuan Reskrim kita untuk untuk kasus tersebut dan ditangani sudah ditemukan beberapa alat bukti, saksi sudah kita periksa, tersangka sudah kita periksa dan sedang berkoordinasi dengan pihak JPU. Baik, ancaman hukumannya Bu? Ancaman hukumannya itu 9 tahun penjara. 9 tahun penjara. Baik, terima kasih Kompol Deni Triana dan juga Ridwan sudah memberikan informasi kepada kami di Ayu Sore. Selamat sore.